Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Sehat, sukacita, saya diberkati. Iya, senang sekali ya Kakak Tessa jika pada hari ini kita boleh kembali berjumpa bersama adik-adik walaupun masih dalam ibadah online, tetapi itu tidak mengurangi sukacita adik-adik semua ya Kakak Tessa ya. Iya, betul sekali Kakak Sinda. Iya, adik-adik di rumah sudah siap untuk bernyanyi bersama-sama Kakak Sinda dan Kakak Tessa? Sudah. Sudah ya, iya. Nah, adik-adik semua mari bangkit berdiri. Ayo semuanya berdiri. Jangan malas-malas berdiri ya. Iya. Semua sudah berdiri. Kita menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Kita masih mau memuji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ya, adik-adik semua mari lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami anak-anak sekolah minggumu boleh beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, walaupun kami masih beribadah lewat online, tetapi kami bersyukur Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan namamu. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggumu, berkati hati telinga kami Tuhan sehingga kami benar-benar fokus kepada Tuhan untuk bernyanyi dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik semua masih tetap berdiri ya. Kita menyanyi lagi setinggi-tingginya langit. Tahu semua lagunya kan? Ya, dengan gerakannya ya. Tinggi-tingginya langit, tinggi-tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih apa lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya adik-adik masih tetap berdiri, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau menyanyi baca kitab suci doa tiap hari.
adik-adik yang di rumah boleh duduk. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati kami, biarlah kami boleh dapat mendengarkan dengan baik, biarlah kami boleh duduk tenang, tidak keluar masuk saat Kakak Yuni sedang menceritakan firman Tuhan. Tuhan, Engkau berkati juga Kakak Yuni yang akan menceritakan firman-Mu, biarlah ia dapat berkata-kata seturut dan sesuai dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diceritakan sama Kakak Yuni. Kakak Yuni. Ya, baik, terima kasih Kakak Tessa dan Kakak Sinda buat puji-pujiannya yang boleh kita nyanyikan bersama tadi ya. Nah, halo adik-adik, masih semangat? Ya, puji Tuhan ya adik-adik. Minggu ini kita boleh bertemu kembali adik-adik ya. Kita akan mendengarkan cerita yang baru lagi, cerita tentang firman Tuhan. Sehingga dengan membaca firman Tuhan adik-adik, kita boleh dikuatkan adik-adik ya. Iman kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, tadi kan kita sudah berdoa. Sekarang adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Mana Alkitabnya semua? Ayo coba diangkat Alkitabnya. Sudah siapkan semua? Nah, pintar adik-adik. Kalau begitu, kalau Alkitabnya sudah siap, sekarang adik-adik mari kita membuka kitab Lukas. Coba ayo cari bahan pembacaan Alkitab kita hari ini terdapat dari kitab Lukas 5. Lukas 5 ayatnya yang ke-27 sampai 32. Ya, sekarang adik-adik boleh mencari, Bu Guru ulang sekali lagi ya. Lukas 5 ayat 27 hingga 32. Silakan adik-adik mencari. Ya, baik adik-adik, kalau sudah dapat semua, Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Kakak Yuni akan membacakan dan adik-adik yang sudah bisa membaca silakan mengikuti dari rumah masing-masing ya pembacaan Alkitab kita. Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Ya adik-adik, cukup jauh ya adik-adik tadi pembacaan Alkitab kita dari ayat 27 sampai 32. Nah, hari ini adik-adik Kakak Yuni mau menceritakan tentang seorang pemungut cukai ya. Nah, ada seorang pemungut cukai adik-adik, namanya itu adalah siapa tadi yang kita sudah baca? Lewi. Ya, benar adik-adik. Nah,
Lewi ini adik-adik seorang pemungut cukai. Jadi pekerjaannya setiap hari itu menarik pajak, ya. Jadi dia meminta uang dari semua orang, ya. Ya, dia tarik pajak, kemudian dia serahkan uangnya kepada penjajah. Waktu itu penjajahnya adalah bangsa Romawi. Sehingga pada saat itu orang Yahudi sangat benci kepada Lewi karena dia adalah seorang pemungut cukai yang bekerja untuk penjajah, yaitu bangsa Romawi. Nah, tetapi adik-adik, Lewi ini tidak menghiraukan semua itu, ya adik-adik. Dia terus mengerjakan pekerjaannya karena melalui pekerjaannya dia mendapat uang yang sangat banyak, ya. Dia dihormati, dia ditakuti banyak orang, ya, karena biasa dia meminta uang itu dengan cara kasar, ya. Dia menarik pajak orang-orang yang ada pada saat itu dengan cara yang kasar, adik-adik. Nah, hingga suatu saat pada saat Lewi bekerja, kemudian tiba-tiba Yesus datang, ya. Yesus datang menghampiri Lewi di tempat pekerjaannya dan mengajak Lewi untuk menjadi pengikut Yesus, ya. Seperti tadi yang kita sudah baca di ayatnya yang ke-27. Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Jadi waktu itu adik-adik, Lewi diajak oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pengikutnya. Nah, waktu itu adik-adik, Lewi sempat kaget, ya, heran juga. Wah, siapa saya ini, ya? Dan Tuhan Yesus ini siapa? Kok tiba-tiba mengajak Lewi menjadi pengikutnya? Tetapi adik-adik, Lewi ini tidak berpikir panjang, ya, tidak terlalu berpikir lama, dia langsung mau menjadi pengikut Yesus, ya. Dia mau bertobat adik-adik, yang tadinya dia sering memaksa meminta uang kepada orang-orang, ya. Akhirnya dia mau menjadi pengikut Yesus. Tentunya adik-adik, setelah menjadi pengikut Yesus, dia bukan malah disenangi banyak orang. Dia dibenci juga adik-adik, ya. Dia dibenci oleh siapa? Bangsa Romawi. Jadi waktu itu adik-adik, orang Romawi jengkel kepada Lewi. Wah, tidak ada lagi yang membantu mereka untuk mencari apa? Uang, ya. Wah, kalau Lewi sudah bertobat menjadi pengikut Yesus, artinya bangsa Romawi tidak lagi bisa mendapatkan uang dari rakyat waktu itu. Tetapi Lewi adik-adik tidak takut kepada bangsa Romawi. Dia tetap menjadi pengikut Yesus dan dia mengadakan acara perjamuan, ya, makan-makan besar di rumahnya. Dia mengundang Tuhan Yesus, kemudian dia mengundang juga pemungut cukai lainnya beserta orang-orang yang ada pada saat itu, ya, untuk merayakan apa? Karena dia sudah menjadi pengikut Yesus, ya. Dia apa? Bertobat. Jadi adik-adik, dia menerima anugerah dari Tuhan dengan penuh sukacita, tanpa berpikir panjang. Dia tidak menolak adik-adik. Dia begitu Tuhan Yesus mengajak menjadi pengikutnya, dia langsung mau, ya, tanpa ada lagi tawar-menawar ataupun penolakan lainnya. Nah, adik-adik juga bersyukur, ya. Semua mau jadi pengikut Tuhan Yesus? Tentu mau, ya. Oleh karena itu adik-adik, kita bersyukur, ya. Kita boleh ibadah bersama walaupun melalui ibadah online, tapi adik-adik kita masih terus bisa mendengarkan firman Tuhan, ya. Adik-adik juga di rumah jangan lupa untuk membaca Alkitabnya, ya. Terus membaca Alkitabnya setiap hari, bukan hanya setiap hari Minggu, tapi setiap hari. Pintar semua adik-adik. Nah, adik-adik, cerita kita sampai di situ adik-adik. Jadi mengikut Tuhan Yesus itu adik-adik adalah sebuah keputusan yang benar, ya. Jadi sama seperti tadi Lewi, ya, yang tadinya dia
adalah seorang pemungut cukai yang berdosa, akhirnya dia mau bertobat. Nah, adik-adik, judul cerita kita hari ini, ya yang mau catat boleh ambil bukunya dan pulpennya dan dicatat judul ceritanya Anugerah Tak Terhingga. Bu Guru ulang sekali lagi, judul ceritanya Anugerah Tak Terhingga. Tadi bahannya kita sudah baca bersama dari Lukas 5 ayatnya yang ke-27 sampai 32. Oke, kalau sudah dicatat sekarang ayo mencatat ayat hafalannya. Ayat hafalannya adik-adik terdapat dari pembacaan Alkitab kita tadi. Lukas 5 ayatnya yang ke-32. Boleh dibuka kembali Alkitabnya, dilihat kembali. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, silakan dicatat tadi ya. Bu Guru ulangi lagi, sekali lagi secara keseluruhan. Judulnya Anugerah Tak Terhingga. Bahannya dari Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Dan ayat hafalannya Lukas 5 ayatnya yang ke-32. Oke, nah jadi adik-adik yang sudah menghafal, pada saat menghafal divideokan ya, kemudian videonya di-share di grup sekolah minggu. Jadi ada hadiah yang menarik untuk adik-adik sekolah minggu yang rajin menghafal tiap minggu, ya. Oke adik-adik, cerita kita sampai di sini adik-adik. Saat ini kita akan berdoa. Mari lipat tangan semua, matanya ditutup. Duduk yang manis ya, tetap duduk yang manis walaupun kalian ibadah dari di rumah masing-masing. Jangan ada sambil tidur-tiduran ya. Oke, pintar semua, duduk yang manis. Lipat tangannya, matanya ditutup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi pada pagi hari ini kami boleh bangun pagi dan beribadah bersama Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk segala aktivitas dan kegiatan kami Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan virus COVID masih belum musnah Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan selalu melindungi kami. Kiranya Tuhan menjaga kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami yang senantiasa setia mendidik dan membimbing kami. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini tidak dapat mengikuti ibadah, baik itu karena mereka sakit ataupun juga mereka lalai Tuhan. Kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan memberkati setiap makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi, agar melalui itu semua mereka boleh pulih kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang lalai tidak mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan mengetuk pintu hati mereka. Biarlah ya Tuhan minggu-minggu selanjutnya mereka boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah mereka masing-masing. Tuhan, segala aktivitas kami dan kegiatan kami Tuhan selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus menjaga kami dimanapun kami berada, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami juga Tuhan anak-anak sekolah minggu-Mu untuk selalu dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami. Terlebih lagi takut akan Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan ibadah kita dan akan dipandu kembali oleh Kakak Sinda dan Kakak Tessa. Ya, terima kasih Kakak Yuni yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, kita akan membawa persembahan kita. Nanti persembahannya dimasukkan di dalam amplop, dikasih ke orang tua. Nanti orang tuanya bawa ke gereja dan di gereja dikasih masuk di dalam kotak persembahan ya, adik-adik semua ya. Ya. Kita akan menyanyi adalah sukacita di hatiku. Mari kita doakan persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di kehidupan kami Tuhan, sehingga sesaat yang lalu kami boleh memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami beri Tuhan boleh layak untuk dipergunakan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, tidak terasa ya Kakak Tessa, ibadah kita akan segera berakhir. Nah, adik-adik semua mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari utara ke selatan. Tahu semua lagunya? Atau belum? Iya, mari kita menyanyi bersama-sama. Dari utara ke selatan, nama Yesus disanjung Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Ya, kita akan dipimpin doa penutup oleh Ibu Guru Mariam. Ya, adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, hanya karena kasih dan anugerah-Mu sehingga kami telah melakukan ibadah pada pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah yang kami telah lakukan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita pulang, ada beberapa hal yang Ibu Guru akan sampaikan. Yang pertama, setiap minggunya kita setelah ibadah, adik-adik jangan lupa ya, kolektenya dititipi ke pamaknya dan amplop persembahan syukurnya ya. Itu pertama. Kedua, adik-adik sudah lihat di televisi, dengar di radio atau di mana di berita-berita yang sampai saat ini semakin banyak orang yang terserang virus corona. Jadi adik-adik virusnya sudah semakin ganas. Sudah ada lagi yang baru, virus baru. Jadi supaya kita bisa terhindar dari virus corona, kita harus jaga ada 3M. Yang pertama apa, Kakak? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, selain itu kita juga harus makan-makan yang bergizi, minum air putih banyak, dan istirahat yang banyak. Jadi jangan keluar-keluar kalau tidak penting, ya. Itu yang harus adik-adik perhatikan. Tetapi sewaktu-waktu kalau adik-adik ingin atau rindu untuk membaca firman Tuhan atau membaca cerita Alkitab, boleh ke bawah gereja, ada perpustakaan mini, ya. Jadi Sekolah Minggu Mahanaim sudah mempunyai perpustakaan mini, walaupun ceritanya cuman buku-bukunya belum terlalu banyak, tetapi sudah bisa adik-adik kalau ingin membaca cerita Alkitab. Ya, jadi yang ketiga, selama di rumah, adik-adik kan belajar di rumah, membaca Alkitab di rumah, berdoa di rumah. Jangan lupa, tadi Kakak Yuni sudah menceritakan tentang apa, Kakak Tessa? Tentang Lewi. Ya, tentang Lewi, seorang pemungut cukai. Kalau di sini pemungut cukai itu adik-adik sama dengan pemungut pajak. Kesana kemari dia suka pungut pajak. Akhirnya orang menjadi benci sama Lewi. Tetapi Lewi dia bertobat dan ya Tuhan Yesus mengampuni. Akhirnya Lewi boleh lagi berjalan di jalan yang benar, melakukan firman Tuhan. Jadi adik-adik juga kalau kita sering melakukan hal, ya kita minta ampun kepada Tuhan, pasti Tuhan mengampuni dosa kita. Jadi tadi Kakak Yuni setelah cerita ada ayat hafalan. Jadi adik-adik harus hafal, yang sudah bisa membaca, hafal, setelah itu rekam ya. Kalau sudah rekam, nanti kalau sudah dihafal, nanti ibu guru akan kasih hadiah. Jadi sudah beberapa ya, sudah beberapa yang ibu guru daftar, yang ada di rekamannya, nanti dikasih hadiah yang menghafal. Kalau sudah rekam, kirim ke WA grup Smar ya, supaya nanti ibu guru akan melihat dan menulis nama-nama yang menghafal, lalu diberi hadiah. Ya, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Ibu guru mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.